Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai waspada game online pada anak. Berikutnya mungkin saya mau ke Mas Yota. Mas Yota, ini kan di tengah tadi banyak kritikan, kemudian juga korban. Kita tahu juga sebenarnya dari game online ini juga ada yang berprestasi, termasuk mungkin Mas Yota juga yang menggeluti ini dan akhirnya jadi sumber penghasilan gitu ya segala macam. Nah ini gimana nih Mas Yota kalau misalnya melihat yang berprestasi sama yang freak tadi sekarang? Kalau menurutku porsinya itu memang masih lebih banyak yang negatif lah, seperti itu untuk sekarang ya di Indonesia ya. Walaupun yang berprestasi juga harusnya memang menjadi panutan lah. Dan memang sekarang e-sport atau gaming ini udah jadi semacam bisnis. Semenjanjikan apa sih tapi profesi apa game namanya? Ya, kalau mungkin kita berbicara tentang uang, pendapatan yang bisa dihasilkan oleh gamer profesional itu bisa mencapai mungkin 4 kali 5 kali UMR Jakarta gitu. Gajinya sudah itu gaji puluhan juta. Iya, itu belum termasuk sama dia punya kontrak dengan sponsor-sponsor. Itu dari timnya. Gaji kerjanya ngapain? Main game aja? Yes, betul. Tapi nggak cuma main game aja. Kadang dia juga ada sesi review latihan dengan pelatih. Mereka punya pelatih juga. Sama timnya. Sama timnya. Oh, sama timnya. Iya, tim itu udah organisasi itu mereka sudah seperti klub sepak bola gitu. Jadi mereka membayar pemain ini untuk berprestasi di timnya, membawa nama timnya dan juga sponsor-sponsornya. Dan akhirnya ya mereka dilatih juga gitu secara profesional, nggak cuman disuruh main game aja tapi juga ada sesi misalkan ada trainingnya gitu ya, training fisik juga seperti olahraga, main basket atau lari. Jadi nggak cuman disuruh main game gitu aja, tapi mereka juga dikasih misalkan makan yang teratur, disuruh tidur yang teratur, jam latihannya teratur gitu. Nah ini untuk masuk tadi ke tim tadi sampai bisa direkrut gitu, itu gimana caranya? Apakah kayak kirim CV gitu atau mungkin misalnya ngelamar ya? by prestasi di game tertentu aja? Nah itu sebenarnya dua cara sih. Yang pertama dari prestasi juga. Jadi dia menjuarai misalkan kompetisi yang kecil, akhirnya dilirik sama timnya, akhirnya timnya berminat mau memasukkan dia ke dalam tim. Yang kedua juga kadang ada beberapa tim yang memang mereka membuka posisi itu. Jadi mereka menseleksi dari semua pendaftarnya. Begitu. Oke, baik, saya ingin ke Mbak Sani. Nah, Mbak Sani ini kan tadi ada walaupun sedikit tapi ada sisi positifnya, ada sampai berprestasi, kemudian lebih banyak yang negatif. Berarti secara bijaksananya ini gimana sih Mbak untuk melindungi anak-anak kita dari kecanduan game online yang negatif ini? Ya, jadi dengan adanya gamer profesional itu sebenarnya membuka peluang cita-cita anak. Akhirnya ada juga dari sisi cita-cita baru gitu ya, dari sisi yang bisa dia raih gitu nantinya. Cuma seperti atlet lah, orang tua kalau memang mensupport anak untuk menjadi gamer profesional, tetap diseimbangkan segala aspek kehidupannya. Kayak atlet kalau dibuat latihan terus nggak istirahat, tidak diseimbangkan juga bisa kolaps kan. Bagaimana orang tua kalau memang anaknya punya cita-cita menjadi gamer profesional, menyeimbangkan aspek kehidupannya seperti tadi olahraganya, pola tidurnya, pola makannya, termasuk pola bersosialisasinya. Jangan sampai anak main tapi akhirnya keseimbangan kehidupannya terganggu begitu. Jadi nggak ada salahnya anak bermain tapi dengan cara-cara yang tepat sehingga kognitif ya, pola pikir tetap baik, sosialisasi tetap lancar, sekolah tetap maju begitu kan. Tapi kemudian juga at the end dia bisa mencapai cita-citanya menjadi gamer profesional sesuai dengan hobinya. Wah itu mantep banget kan, udah hobi terus jadi profesi, dapat uang kayak pemain bola gitu kan. Jadi rasanya ini bisa menjadi satu justru insight buat orang tua untuk tidak menghindari tapi justru bagaimana mengawasi dengan bijak gitu. Oke, nah kalau Mas Yota mungkin ada pesan nggak nih buat adik-adik di rumah yang pemain game online, gimana caranya biar jadinya positif gitu? Kalau untuk gamer-gamer yang masih muda, ini dari yang tua sendiri ini ya, pengalaman memang banyak cerita-cerita yang di luar sana dan mungkin kalian sendiri juga mengalami. Tapi pesanku ini cuma satu sih, jaga diri gitu. Karena memang kadang game itu jadi pelarian gitu, karena jadi sumber sumber kebahagiaan. Tapi ada beberapa hal di dunia ini yang mungkin kita masih bisa kejar kok gitu, kayak emang kalau misalkan mau jadi gamer profesional ya kejar aja gitu, coba dulu aja, nanti di situ bisa tahu sulitnya di mana, karena jadi gamer profesional itu sulit banget
banyak banget yang harus dikorbankan. Mungkin ya banyak cerita-cerita Tapi tetap seimbang kehidupannya ya. Iya, Jangan benar. sampai nggak Tetap harus ketemu seimbang, kan. benar. Itu dia. Baik, Mas Sani, Mbak Sani terima kasih, dan Mas Yota terima kasih Ya. sudah hadir pada siang hari ini. Pokoknya tadi intinya adalah peran orang tua penting Ya. untuk membimbing anak dan juga mengawasi anak-anak di rumah. Dan demikian dialog kita siang hari ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Ini dari mancanegara, di antaranya Istana Sleeping Beauty, terinspirasi istana yang ada di Jerman. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Newsroom.